Shalom, selamat pagi, selamat datang di Gereja HKBP Mampang. Selamat mengikuti ibadah, terlebih yang baru pertama mengikuti ibadah di gereja kita ini. Tuhan memberkati kita. Sebelum kita memasuki ibadah kita saat teduh sejenak, kita mengundang Roh Kudus untuk hadir di tengah kita. Saat teduh mulai. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 41 ayat 1 sampai 3. Jemaat, kami undang bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa
dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersorak-sorailah dan bersukarialah, hai putri Sion, sebab sesungguhnya aku datang dan diam di tengah-tengahmu. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ya Allah Bapa kami, dengan segenap jiwa raga kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu karena Engkau telah mengaruniakan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang telah menebus kami dari dosa dan kuasa maut. Kami mohon kepadamu, terangilah hati kami dengan Roh Kudus, agar kami mengenal Dia, Raja yang datang itu, yang patut disembah oleh seluruh umat manusia. Amin. Silakan duduk. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 589 ayat 1 dan 2. Kita akan mendengarkan hukum Taurat yang ditulis di buku Wahyu 3 ayat 11. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun yang mengambil mahkotamu. Demikian hukum Taurat. Marilah kita meminta kekuatan untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 44 ayat 3 dan 4. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Dengarkanlah
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang yang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami, karena Yesus Kristus Anak Allah yang tunggal, dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan, tetapi Engkau memberkati aku dengan dosa-Mu, Engkau menyusahi aku dengan kesalahan-Mu. Akulah Dia yang menghapus dosa pemberontakan-Mu, oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosa-Mu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Jemaat silakan duduk. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 260 ayat 1 dan 4. Sahabatku yang setia, Dia menyenangkan hatiku. Sangatlah tenang aku melangkah, Dia Yesus jalan sertaku. Bila Yesus jalan sertaku, hanya Yesuslah perlindunganku, harta sumber kehidupanku, roda jiwa seluruh hidupku, ku serahkan pada Tuhanku. Ku serahkan pada Tuhanku. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita hari Minggu ini, yang ditulis di Rom 13 ayat 12 sampai 14. Rom 13 ayat 12 sampai 14. Kita baca secara responsori dan ayat terakhir kita sama-sama baca. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu, marilah kita meninggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari.
jangan dalam pesta pora dan bermabuk-mabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 464 ayat 1 dan 3. Bangkit berdiri. Sucikan hatiku, ya Yesus Tuhanku. Hidupku pun selalu menurut firman-Mu. Penuhilah hatiku, Roh Kudus-Mu memimpin hidupku. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kita akan mendengarkan warta jemaat untuk kita minggu ini. Selamat hari Minggu. Kita dengarkan warta jemaat Minggu 22 Desember 2024. Yang pertama, nama Minggu. Nama Minggu hari ini adalah Minggu Advent keempat dengan topik Bangkit menjadi terang, hehe jala marsinondang mak. Yesaya 60 ayat 1-7. Yang kedua, pemberkatan nikah. Warta kedua akan menerima pemberkatan nikah Charles Dwi Parluhutan Siahaan, anak dari Rustam Effendi Siahaan dan Ibu Risma Ulina Boru Sipahutar, anggota Jemaat HKBP Mampang Perapatan Wik 1 dengan Dor Putri Hutauruk, anak dari Bapak Parlindungan Hutauruk dan Ibu Reni Boru Situmeang, anggota Jemaat HKBP Torhonas Resort Hutaraja Ugan. Pemberkatan nikah pada hari Sabtu 28 Desember 2024 bertempat di HKBP Torhonas Resort Hutaraja Ugan. Freddy Agus Budianto Manik, anak dari Bapak Sintua Gede Manik
almarhum dan Ibu Mariati Borumar Paung. Anggota Jemaat HKBP Mampang Perapatan Week 2 dengan Novianti Borumar Paung, anggota Jemaat HKBP Mampang Perapatan Week 2. Anak dari Bapak Tang Tek Guang dan Ibu Kiki almarhum, pemberkatan nikah pada hari Sabtu 28 Desember 2024 bertempat di HKBP Mampang Perapatan. Yang ketiga, baptisan kudus. Pada hari ini Minggu 22 Desember 2024 di kebaktian pukul 9.30 setelah persembahan kedua akan diadakan sakramen baptisan kudus anak kepada 5 orang anak, 4 laki-laki dan 1 perempuan dari 5 keluarga. Nama-nama dapat dibaca terlampir. Yang keempat, ibadah Minggu Variatif HKBP Mampang Perapatan. Pada hari ini Minggu 22 Desember 2024 pukul 17.00 WIB bertempat di Gereja HKBP Mampang Perapatan akan dilaksanakan ibadah Minggu Variatif. Yang kelima, Natal Ina Deborah. Pada hari ini Minggu 22 Desember 2024 pukul 15 WIB akan dilaksanakan Natal Ina Deborah bertempat di Gedung Serbaguna dengan tema Marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem, dan subtema dengan penuh syukur dan bersuka cita kita sambut kelahiran Yesus Sang Juru Selamat. Kita mempererat persaudaraan dan cinta kasih kepada sesama Deborah. Diharapkan kehadiran semua Ina Deborah. Yang keenam, ibadah dan perayaan Natal akhir tahun dan tahun baru. Yang pertama, Natal keluarga. Pada hari Senin 23 Desember 2024 pukul 19 adalah Natal keluarga. Kepada setiap keluarga untuk mengadakan Natal keluarga di rumah masing-masing. Acara Natal di keluarga disediakan oleh gereja. Ibadah malam Natal. Pada hari Selasa 24 Desember 2024 gereja kita akan mengadakan ibadah malam Natal pukul 16 WIB bahasa Indonesia dan pukul 19 WIB bahasa Batak. Perayaan pertama kelahiran Yesus Kristus dan perjamuan kudus. Pada hari Minggu 25 Desember 2024 adalah perayaan pertama kelahiran Yesus Kristus. Kita mengadakan kebaktian pukul 7 WIB bahasa Indonesia, dilanjutkan perjamuan kudus, dan kebaktian pukul 10 WIB bahasa Batak, dilanjutkan perjamuan kudus. Kita juga melayani perjamuan kudus di rumah bagi warga jemaat yang sakit. Pesta kedua Natal dan Natal Amaina. Pada hari Kamis 26 Desember 2024 pukul 18 WIB akan diadakan perayaan kedua kelahiran Yesus Kristus dan dirangkai dengan perayaan Natal gabungan Amaina. Ibadah akhir tahun. Pada hari Selasa 31 Desember 2024 gereja kita akan mengadakan ibadah akhir tahun masuk pukul 16 WIB bahasa Indonesia dan 19 WIB bahasa Batak. Ibadah keluarga pukul 00 WIB. Pada hari Rabu 1 Januari 2025 pukul 00 WIB adalah ibadah keluarga mengakhiri dan mengawali tahun. Ibadah akan dilaksanakan di rumah masing-masing untuk mensyukuri berakhirnya tahun 2024 dan menyambut tahun baru 2025. Acara ibadah keluarga disediakan oleh gereja. Ibadah tahun baru. Pada hari Rabu 1 Januari 2025 pukul 9.30 WIB di gereja kita akan mengadakan ibadah tahun baru, Parmingguon Tahun Naim Baru. Yang ketujuh, persembahan tahunan. Marilah kita memberikan persembahan tahunan 2024 sebagai wujud tanggung jawab kita sebagai warga jemaat dapat diserahkan melalui Sintua Week masing-masing. Yang kedelapan, jadwal pemakaian Gedung Serbaguna dapat dibaca pada warta. Yang kesembilan, parkir kendaraan. Mohon menjadi perhatian kita bersama untuk memarkir kendaraan di kompleks gereja secara teratur dan kendaraan yang parkir di luar kompleks untuk tidak mengganggu kelancaran lalu lintas. Yang kesepuluh, warga jemaat yang sakit. Marilah kita bawa dalam doa warga jemaat sakit. Yang pertama, Natades Manik, sektor 2 dirawat di rumah. Pesta Robert Siahaan, sektor 1 dirawat di rumah. Nyonya Sintua DJ Siregar Maria Borusi Hombing, sektor 2 dirawat di rumah sakit Harapan Kita. Firman Tuhan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Dia akan bertindak. 11, ulang tahun kelahiran. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran kepada anggota jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Firman Tuhan, umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. 12, ulang tahun pernikahan. Majelis dan warga jemaat mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan kepada keluarga anggota jemaat yang berulang tahun pernikahan dalam minggu ini. Firman Tuhan, tetapi yang terutama
kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Persembahan, ucapan syukur dan lainnya dapat kita baca di lembaran warta ini. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan memberkati. Sambil mengumpulkan persembahan 1A 1B, kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 539 ayat 1 dan sampai 4. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budi, itulah memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Selamat Advent Amang Inang. Baik Bapak Ibu Saudara, di minggu keempat masa Advent ini kita akan mendengar firman Tuhan di bawah tema bangkit menjadi terang dari Yesaya 60 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Saya akan baca untuk kita dalam versi terjemahan baru kedua. Kemuliaan Sion akan datang. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa.
tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Layangkanlah pandangmu dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anakmu perempuan digendong. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan berpindah kepadamu. Sejumlah besar unta akan memenuhi daerahmu, unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua akan datang dari Sheba, membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan kemasyhuran Tuhan. Segala kambing domba Kedar akan berhimpun kepadamu. Domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu. Semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai kurban yang berkenan kepadaku, dan aku akan menyemarakkan rumah kemuliaanku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di saat kita memasuki masa Advent di bulan Desember, ada perasaan kita sepertinya kedinginan. Benar ya, Amang Inang? Sebab musim hujan. Ya, kita punya atau kenal dua musim, musim kemarau dan musim hujan. Dingin kayaknya. Yang tadinya AC biasanya kita bisa mungkin dengan suhu terendah, tapi sekarang kita kurangi. Itu menggambarkan suasana yang bisa digambarkan melalui nas ini juga. Sebab ada dua kata yang menunjukkan keadaan yang sedang dialami oleh umat Tuhan pada waktu itu, yaitu satu kegelapan dan satu kekelaman. Saya mencari-cari apa bedanya ya kegelapan dengan kekelaman. Kalau kamus bahasa Indonesia tampaknya hampir sama, tapi dari bahasa yang dipakai di sini, bahasa aslinya sedikit ada beda yang digambarkan. Kalau kegelapan itu tentu sudah jelas tanpa cahaya, gelap sekali, ya. Tapi kekelaman itu menggambarkan satu tempat yang di kiri kanannya ada seperti pegunungan, ya, sedemikian rupa, jadi bisa dikatakan ada lembahnya. Nah, kalau di lorongnya ini, nah di situ yang digambarkan kekelaman. Jadi ada bedanya. Kalau tadi tanpa cahaya itu kegelapan, tapi satu lagi karena ada situasi atau ada di sekitarnya yang menghalangi atau yang membendung sedemikian rupa sehingga di dalamnya ada kekelaman itu. Kekelaman ini ya menggambarkan kalau orang sudah berada di dalamnya, bisa-bisa dia ya tanpa oksigen, ya karena sempit sedemikian rupa, dan dia bisa terkulai lemas sedemikian rupa. Karena itu yang digambarkan itu bukan gambaran sesederhana yang kita baca dalam arti biasa, ya gelap dan kelam saja, tapi itu adalah suasana di dalam perasaan seseorang itu ada sesuatu beban, ada sesuatu yang
membuat dia berat hati sekali, sampai dia bisa terkulai lemas sedemikian rupa. Gambaran ini Bapak Ibu Saudara, saya juga baru paham ada satu jenis penyakit yang bisa muncul karena tidak ada terang atau sinar matahari, ya mungkin di daerahnya, tapi yang pasti dia tidak terima. Itu disebut dengan seasonal affective disorder, yang biasa disingkat dengan SAD, SAD, tapi SAD dengan kapital. Tentu nanti kita bisa juga lihat. Itu adalah suatu perasaan atau suatu pengalaman depresi yang disebabkan agak lama tanpa terang atau sinar matahari. Jadi bisa saja rupanya kalau kita terlalu lama tidak pernah kena terang matahari atau sinar matahari, ya bisa mengalami jenis depresi seperti ini. Dan tercatat ini biasa mungkin terjadi di negara Finlandia dan Norwegia. Saya belum pernah ke sana, tapi itu informasinya. Dan obatnya juga menarik. Obatnya apa? Terapi cahaya. Dibawa dia berjam-jam diterpa oleh sinar matahari, ya, supaya dia bisa kembali. Walaupun tadinya depresi, tapi dengan terapi seperti itu dia akan bisa pulih. Saudaraku, melalui itu saya bisa memahami apa yang dikatakan oleh firman ini sesungguhnya, bahwa oleh karena beban ada yang menghalangi, ada sesuatu yang tidak bisa ditembus. Itu yang digambarkan dengan kekelaman, tapi itu juga tadi karena bisa tanpa cahaya itu bisa membuat suasana gelap sekali, lalu tidak dapat berbuat apa-apa. Seperti itulah keadaan umat yang sedang disapa oleh firman ini, saudara-saudaraku. Keadaan yang ada beban mereka alami. Berharap kita tidak punya beban Bapak Ibu Saudara di bulan Desember, ya, untuk menjelang 2025. Tapi tadi saya katakan setidaknya rasa dingin pasti ada kita alami sekarang ini, tapi bagaimana untuk menghangatkannya itu secara fisikal, ya, bagaimana untuk membuat supaya bergairah, ya tentu kita telah membuat entah apa usaha kita. Tapi ini tentu bukan hanya mau menggambarkan secara fisik, tapi ini adalah suasana, ini adalah perasaan, ini berkaitan dengan hal partodion amang inang, ya, kerohanian yang pada saat itu dialami oleh umat dan tentu bangsa Israel sendiri pun. Oleh karenanya kita tertarik juga, ada apa ya, apa pergumulannya, apa yang mereka alami sehingga hati, roh, partodion mereka mengalami seperti itu beratnya. Tentunya Bapak Ibu Saudara, siapapun akan paham tentang, ya, masa sapaan dari Yesaya ini. Itu adalah ketika umat Israel atau Yahudi sudah diizinkan kembali oleh Raja Kores untuk kembali ke Yerusalem. Wah, ada senangnya kalau bisa kembali kan ke Yerusalem, sebab mereka kembali ke daerahnya. Ya, sama seperti di akhir tahun ini ada banyak saudara-saudara kita ke Bonapasugit, ya, senang, ya, mereka memberitahu, oh kami sudah sampai di Bonapasugit. Tapi baru sampai, saudara-saudaraku, ternyata ketika mereka sampai ke Yerusalem, ke tempat yang sesungguhnya bisa membawa mereka penuh sukacita, tapi ada kendala, ada tantangan, ada pergumulan sedemikian rupa yang mereka hadapi. Apa itu, saudaraku? Satu, sikap mereka yang sudah tadinya menjadi orang yang dijajah atau dikuasai oleh orang lain,
ketika mereka kembali ke daerahnya ada muncul sesuatu yang tidak baik. Apa itu? Ada sepertinya di sini perasaan, ya, aku hebat, aku berhasil, aku kembali. Lalu ada tinggi hati saudara-saudaraku. Antara yang satu dengan yang lain tidak lagi saling peduli. Mereka lebih menonjolkan kemampuan diri masing-masing. Itu satu tantangan yang mereka hadapi pada waktu itu, saudaraku. Sesungguhnya ketika mereka kembali ke daerahnya, ketika mereka kembali ke Bonapasugitnya, harusnya mereka bersuka cita bersama. Ya, ada sukacita, tapi sukacita sendiri, menonjolkan diri, menonjolkan kemampuannya. Jadi terisolir, ya, dia dengan saudara-saudaranya. Dan ini akan membuat kegelapan, saudara-saudaraku, kegelapan rohani, bukan kegelapan fisik seperti tadi, tapi kegelapan rohani. Ini akan membuat kekelaman juga, saudara-saudaraku. Sepertinya ada benteng tadi kiri kanan yang membuat kita sepertinya tersesat di tempat ini. Lalu kekurangan oksigen rohani, kemudian dia akan terkulai lemas, tidak ada teman. Saudaraku, kita berharap tidak terjadi hal-hal seperti itu dalam kehidupan kita. Ada yang seharusnya membuat kita bersuka cita, tapi karena ada perubahan dalam diri kita ini, menonjolkan diri kita masing-masing, akhirnya kita terkekang sedemikian rupa, ya, ke orang lain tidak ada lagi hubungan yang baik, tidak ada lagi hubungan sosial yang baik. Lalu kita sendiri yang mengalami kegelapan, kita sendiri yang mengalami kekelaman. Tapi hal yang kedua, saudaraku, yang mereka hadapi adalah ternyata tidak semua orang senang melihat Yahudi kembali ke Yerusalem. Ada gerakan tertentu pada waktu itu untuk menghalangi supaya bait Allah tidak dibangun. Sebab memang keinginan mereka kembali supaya mereka berada di daerahnya, mereka kembali dengan, ya, pembangunan atau keagungan dari bait Allah. Tapi ada gerakan, ya, yang menghalangi mereka. Sehingga ketika mereka berpikir untuk membangun, mereka sudah mau untuk membangun, tapi selalu ada yang menghalangi. Pasti, saudaraku, hal seperti itu membuat mereka mengalami suatu depresi. Mau berbuat baik untuk rumah Tuhan, mau berbuat baik untuk bisa beribadah sedemikian rupa, tapi ada gerakan dari pihak lain yang menghalangi. Lalu berat hati. Saudaraku, hal seperti itulah yang membuat mereka mengalami kekelaman di tengah-tengah mereka. Dan hal itu juga ternyata bukan hanya untuk mereka saja, tapi itu juga menjadi bentuk kekelaman, bentuk kegelapan bagi orang-orang lain atau bangsa-bangsa lain. Sebab mereka juga sudah berbuat yang tidak baik kepada orang-orang Israel atau Yahudi yang kembali dari pembuangan. Saudaraku, ternyata di tengah-tengah keadaan seperti itu, apa yang terjadi untuk umat Tuhan? Dan inilah tentu yang menjadi berita sukacita untuk kita juga. Tuhan tidak akan membiarkan umatnya, tidak akan membiarkan umat yang setia yang mau datang kepadanya. Dan disitulah disuarakan kepada mereka supaya mereka bangkit di tengah-tengah kekelaman, di tengah-tengah adanya kegelapan di sekitar mereka. Kamu harus bangkit, disemangati sedemikian rupa, saudaraku. Dan tidak sekadar bangkit, tapi diperlengkapi supaya menjadi terang untuk orang-orang yang berada di dalam kegelapan dan kekelaman tadi. Berarti ada dua hal juga, saudaraku, yang diberikan oleh Tuhan kepada umatnya yang mau setia di tengah-tengah situasi yang sulit itu. Satu, kekuatan untuk bangkit supaya tidak berada terus dalam
kekelaman tadi, depresi yang mungkin terjadi tadi, tapi sekarang ada semangat untuk berdiri, untuk bangkit, untuk bergerak sedemikian rupa. Tapi yang kedua, bukan hanya untuk dirinya sendiri, saudaraku, mereka dibangkitkan, tapi adalah untuk memberikan terang juga kepada orang-orang lain yang ada di sekitarnya. Jika tadi Bapak Ibu Saudara ya terapi kepada orang yang depresi karena kelamaan di dalam kegelapan tanpa cahaya, ya mereka terapinya adalah dengan terang. Berarti orang-orang yang dibangkitkan oleh Tuhan, yang telah diperlengkapi oleh Tuhan, akan membawa ya pengobatan juga kepada orang-orang lain yang mengalami kegelapan, yang mengalami depresi di tengah-tengah kehidupan. Berarti saudara-saudaraku, Tuhan kita itu Tuhan yang tentu memperhatikan, yang penuh dengan kasih itu bukan sekadar untuk kita saja, kita dibangkitkan atau diselamatkan atau dipulihkan, tetapi kita ini akan bergerak, akan diubahkan, akan dipakai menjadi terang kepada orang-orang di sekitar kita. Saudaraku, saya membaca bahwa di tahun 2023, ini tentu 2023 yang sudah hampir 1 tahun kita lewati, berarti masa yang sudah kita alami juga di sekitar kita. Hasil penelitian mengatakan ada 10 kejahatan konvensional yang tetap masih terjadi di sekitar kita, di sekitar masyarakat kita. 10 kejahatan konvensional itu bersangkut paut dengan kebiasaan-kebiasaan jahat yang ada di sekitar kita, baik itu di dalam hubungan dengan sesama dalam arti yang luas, tapi juga dalam arti yang sempit, dekat, domestik atau di sekitar keluarga. Antara lain adalah kejahatan-kejahatan perampokan dengan kekerasan, kejahatan-kejahatan dengan ya pembunuhan, kejahatan dengan kekerasan dalam keluarga, kekerasan kepada anak-anak, kekerasan juga terhadap pasangan, dan masih banyak lagi, tapi ada 10 yang dicatat sedemikian rupa, saudara. Dan kemudian karena kita sudah masuk di dunia teknologi komunikasi modern, ya dunia cyber juga menghadirkan kejahatan-kejahatan yang membuat kegelapan, membuat depresi di sekitar kehidupan kita. Dan salah satu yang menonjol Bapak Ibu Saudara di tahun 2024 adalah dampak efek daripada judi online. Bahkan sebagian juga pinjaman online. Sesungguhnya pinjaman bagus sebenarnya, tapi karena ada salah pakai, akhirnya bisa membuat kegelapan, bisa membuat kekelaman, bahkan bisa juga sampai kepada yang fatal, saudaraku. Masih ada tentu yang bisa kita sebutkan bentuk-bentuk daripada kegelapan, kejahatan yang ada di sekitar kita. Tapi sekarang menjadi pertanyaan kita, Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah kehidupan seperti itu, langkah apa yang akan kita jalani? Langkah apa yang akan membuat kita tetap kuat di tengah-tengah situasi itu?
Untuk itulah firman Tuhan mengingatkan kita sekarang ini. Ternyata Tuhan kita tidak membiarkan asalkan kita mau untuk satu yang tadi pertama. Kita mau bangkit. Ini harus termotivasi dulu diri kita sendiri. Mau bangkit, kemauan ini Bapak Ibu Saudara yang sangat perlu. Saya selalu ingat karena saya di tahun-tahun 60-an sekolah dasar, atau mungkin lebih senior dari saya sedikit, masih kenal dengan sekolah rakyat. Ada buku tulis ya, di halaman luarnya ada dituliskan di situ, di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Amang Inang ikat itu yang senior ya, dalam bahasa Inggris dituliskan. Itu berarti munculkan kemauan dulu, munculkan motivasi yang baik dari diri. Aku mau bangkit, aku mau untuk berubah, aku mau untuk menaati seperti firman Tuhan yang telah kita dengar. Bangkitlah, tapi bukan sekadar bangkit Bapak Ibu Saudara. Sebab kalau hanya bangkit saja bisa terjadi seperti kepada umat yang tadi. Oh ya, aku hebat, aku wah begini. Dia tidak peduli lagi dengan orang lain di sekitarnya. Akhirnya itu juga membuat kegelapan, membuat kekelaman untuk dirinya. Dia akan terisolasi sedemikian rupa, saudaraku. Tetapi dia harus mau keluar juga dari dirinya. Dan untuk itulah memang maksud Tuhan, supaya kita keluar dari diri kita juga kepada orang lain. Karena itu ini tidak bisa dilepas hanya bangkit saja untuk dirinya sendiri, tetapi harus bersama-sama juga aku bangkit, dibangkitkan oleh Tuhan ya, kemudian diperlengkapi tentu untuk bisa membawa terang kepada orang-orang lain. Jadi kedua hal ini Bapak Ibu Saudara harus benar-benar tertanam di dalam diri kita masing-masing, sehingga kita bisa keluar dari pergumulan ataupun situasi yang sulit itu. Dan di saat seperti itulah Bapak Ibu Saudara akan terjadi semarak. Perhatikan dengan baik, orang atau bangsa-bangsa lain juga akan berduyun-duyun. Saya baru saja dari salib kasih yang ada di Tarutung. Ini keberangkatan ke sana karena Parumain, belum pernah katanya, oh sudah lama, belum pernah, kemudian cucu juga masih kecil. Lalu mereka bilang ayo ke salib kasih katanya. Saya sudah pernah tapi sudah agak lama ke sana. Tapi saya juga senang ya, walaupun sudah tua ikut ke sana. Saya mau menyampaikan sesuatu, itu sukacita saya. Lalu ketika tiba di sana, ternyata benar, syukurlah saya ikut dengan mereka. Sebab mereka tidak tahu apa di balik salib kasih itu sebenarnya. Bukan di balik bangunannya Bapak Ibu Saudara, di balik historinya tentu. Sebab yang membangun itu adalah pemerintah daerah. Dan di situ memang tidak dituliskan semuanya, tapi saya mendapat ini adalah dari buku sejarah yang bisa menjelaskan. Kenapa ada salib kasih itu atau diingat orang? Satu, ini karena perjalanan Nommensen datang dari daerah Sipirok, karena dia mau melayani bukan di Sipirok, tapi saya mau melayani daerah lain yaitu Silindung. Perjalanannya tentu lewat Dolok Hole. Dari Dolok Hole tiba di situ, lalu dia melihat, wah di sini. Dia berdoa di tempat itu, doanya, hidup mati aku di tengah-tengah umat ini. Tapi di situ juga dia melihat satu visi Bapak Ibu Saudara. Visinya apa? Dia melihat sudah datang berduyun-duyun orang ke satu tempat. Jadi dalam bahasa Batak saya ini, nungahuida marhaba kaban
maka jolma ro memujiho. Marhaba kaban itu adalah berduyun-duyun Bapak Ibu Saudara. Seperti itulah penglihatan yang dilihat oleh Nommensen saat berdoa di salib kasih itu. Berduyun-duyun orang yang belum kenal Tuhan. Berduyun-duyun akan datang orang untuk memuliakan Tuhan. Sampai kalau kita melihat dia Yesaia, berduyun-duyun orang akan membawa kekayaannya, membawa hartanya, akan dialihkan, akan dilimpahkan. Bahkan sampai disebut domba-domba dari Kedar, domba-domba dari Nebayot itu akan menjadi kurban, ya, sebab domba-domba mereka adalah domba-domba yang baik, akan menjadi kurban di baitku, kata Tuhan, dan akan memasyhurkan namaku. Saudaraku, ketika umat yang setia tadi mau setia untuk menyampaikannya, membawa terang itu kepada orang di sekitarnya, maka akan berduyun-duyun datang untuk memuliakan Tuhan. Dan itulah yang menjadi tanggung jawab kita, saudaraku, di tengah kehidupan ini. Epistel mengingatkan kita, memotivasi kita, ya, tanggalkanlah perbuatan kegelapan, kenakanlah perlengkapan senjata terang. Tanggalkan itu adalah soal kemauan kita tadi, kenakan juga itu adalah soal kemauan supaya kita diperlengkapi dengan senjata terang untuk sekitar kita. Saat penantian kita di Advent ini, kita diperlengkapi oleh Tuhan. Kalau bangkit, sebenarnya kita sudah bangkit, tapi kita harus bergerak, harus keluar membawa terang di dunia sekitar kita, supaya kejahatan, kegelapan yang tadi itu tersisihkan dari sekitar kita. Kekelaman yang ada di sekitar kita semuanya akan terobati, kegelapan akan tersingkir, saudaraku. Tuhan memakai kita semua, tidak ada yang tidak dipakai oleh Tuhan, asalkan kita mau semuanya. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa di sorga, sebab di saat ini Engkau ingatkan kami kembali. Ketika ada pergumulan, ada tantangan, ada kegelapan di sekitar kami, atau mungkin yang kami alami juga, Tuhan, dengan kasih-Mu Engkau mau untuk memulihkan kami, membangkitkan kami, dan kami juga Tuhan perlengkapi untuk boleh menjadi kekuatan, menjadi alat-Mu, membawa terang di sekitar kami. Ya Tuhan, biarlah kami menjadi orang yang setia, orang yang benar-benar taat dengan apa yang Tuhan inginkan. Bukan sekadar bangkit, tetapi kami juga harus menjadi terang di sekitar kami. Terima kasih ya Bapa. Kami juga menyerahkan hidup kami ke Tangan-Mu, lindungi kami Tuhan. Terutama untuk seminggu 2 minggu ke depan ini, di tengah-tengah kegiatan kami, walaupun kami menerima masa cuti atau masa liburan untuk sebagian orang dari kerja formal, tapi biarlah kami juga Tuhan tetap setia untuk melakukan tugas-tugas yang baik, terutama untuk kegiatan Natal dan Tahun Baru yang tentunya akan banyak menyita waktu dan tenaga kami. Berilah kami kekuatan, beri kami kesehatan ya Tuhan. Dan biarlah masa Natal Tahun Baru ini juga benar-benar kami pakai ya Tuhan, untuk membawa terang bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk saudara kami yang akan menikah, Charles Dwi Perluhutan Siahaan dengan Dor Putri Utauru, juga Freddy August Budianto Manik dengan Novianti Burmerpau. Tuhan berkati semua persiapan mereka, sehingga tanggal 28 ketika menerima pemberkatan nikah mereka sungguh teguh dan kuat serta di dalam kehidupan berumah tangganya. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang pada saat ini sedang
dirawat di rumah atau di rumah sakit, amang natades manik, amang pesta siahaan, inang si regar buru si hombing di rumah sakit harapan. Lindungi, berkati mereka Tuhan, beri mereka keteguhan hati berharap dari Tuhan akan kesembuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun kelahiran 21 orang dan yang berulang tahun pernikahan 4 keluarga. Tuhan, atas anugerah berkat-Mu bagi mereka, biarlah mereka bersuka cita atas pertambahan hitungan tahun dalam usia dan juga dalam pernikahan, dan tetap teguh ke depan juga mereka melakoni kehidupan berumah tangga dan kehidupan pribadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan hidup dan doa kami ke tangan-Mu di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita menyanyi dari buku nyanyian HKBP 594, Ya Datanglah Immanuel, serta menyerahkan persembahan kita. Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan
untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Segala hormat, kemuliaan dan segala puji bagimu selama-lamanya. Terima kasih dan syukur kami ucapkan kehadirat-Mu atas anugerah dan kasih-Mu yang mengutus anak-Mu yang tunggal, membebaskan manusia ciptaan-Mu dari kuasa dosa. Sekarang kami dapat bersuka cita dalam kerendahan hati karena kedatangan anak-Mu yang telah dinyatakan ke seluruh dunia ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, terpujilah Engkau karena kasih-Mu yang mau merendahkan diri dan bersama-sama dengan kami orang-orang hina, sehingga mereka yang Kau pilih dapat bebas dari kuasa dosanya. Saat ini kami bersuka cita dengan janji, dengan puji syukur, menyadari kehadirat-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Anugerahkanlah kuasa-Mu yang membaharui jemaat-Mu menjadi tempat kediaman-Mu. Masukilah hati kami, kuduskan dan sucikan dengan terang Injil-Mu, sehingga kami siap menyambut hari kedatangan-Mu yang mulia itu. Berkatilah pemerintah kami dan para pemimpin yang memerintah orang-orang Kristen. Terangi dan berkatilah para pendeta, guru jemaat, penatua, Bibelfrau, diakones, evangelis, dan seluruh perawat orang-orang sakit, sehingga mereka dikuatkan dalam pelayanan jemaat-Mu. Peringatkanlah kami akan pertobatan hati yang sungguh-sungguh. Berikanlah penghiburan bagi orang-orang yang berkesusahan. Tolonglah mereka yang tersesat dan menderita sakit. Terangi mereka yang berada dekat pintu maut, agar hati mereka cerah menuju kebahagiaan yang daripada-Mu. Turunlah di tengah-tengah mereka yang masih berjalan dalam kegelapan, dan terbitkan Injil kerajaan-Mu baginya, sehingga semakin bertambah-tambahlah orang-orang percaya yang memuliakan Engkau pada hari kedatangan-Mu yang agung itu. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kasihi Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dalam sejahtera dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.